keolahragaan semester 5. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai psikologi olahraga kepada atlet. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan atlet Iqbal. Dan untuk perkenalan selanjutnya bisa diperkenalkan sedikit. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilman Agus Sibuang. Saya sebagai atlet binaan Poli Medan sampai sekarang. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya berserikan beberapa pertanyaan kepada atlet. Yang pertama itu Bang, bagaimana Abang menjaga fokus dan konsentrasi sebelum dan selama pertandingan? Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana cara Abang menjaga konsentrasi pada saat bertanding maupun sebelum bertanding. Cara saya itu sebelum bertanding, terutamanya dulu untuk menjaga kefokusan saya, harus saya berdoa sebelum memulai latihan ataupun bertanding. Dan seterusnya, sebelum saya bertanding itu tentunya saya sering latihan. Nah, di situ saya tetap menjaga kefokusan saya biar nantinya pada saat bertanding tidak lagi grogi menghadapi lawan-lawan baik dari luar maupun teman-teman bersama atlet. Nah, selanjutnya untuk menjaga kefokusan pada saat bertanding, cara saya yaitu ketika ada sesuatu contohnya yang berbising dari luar, saya tetap tidak mau mendengarkan ya. Saya tetap fokus terhadap bola-bola yang mau saya pukul ataupun pertandingan yang saya lakukan. Kenapa demikian? Ketika ada bising-bising orang, sering kita kan kalau bertanding ini ada namanya spotter ataupun yang heboh-heboh dari luar. Otomatis dari situ salah satu atlet dapat grogi pada saat bertanding. Nah, saya menjaga saya dari situ, saya lebih lebih berpikir terhadap pertandingan yang saya mainkan ya. Saya menghilangkan apa omongan dari luar, baik dari musik maupun supporter dari luar yang menghebohkan baik dari tim lawan maupun tim saya. Mungkin itu saja dari saya. Pertanyaan selanjutnya, strategi mental apa yang paling membantu ketika sedang mengalami tekanan tinggi di lapangan? Strategi yang saya lakukan pada saat bertanding di lapangan ketika sudah tertekan, salah satunya adalah ketika bola saya yang keluar semua dari lapangan. Nah, strategi yang saya lakukan adalah saya tetap tetap fokus ataupun bersabar dalam bermain. Kenapa? Ketika saya tidak fokus ataupun tidak sabar dalam bermain, otomatis bola-bola yang saya mainkan tersingkirkan. Nah, jadi yang saya lakukan strateginya adalah saya tetap fokus dalam bermain. Artinya walaupun bola-bola saya nanti dikeluarkan, tapi ketika saya yakin bahwasanya itu cuma pemanasan aja, nah nanti saya akan susun kembali bola-bola saya di pinggir-pinggir supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Dan pertanyaan selanjutnya, Bang, sejauh mana motivasi internal berperan dalam performa Abang sebagai atlet? Pertanyaan tadi? Sejauh mana motivasi internal berperan dalam performa Abang sebagai atlet? Di situ sangat luar biasa ya motivasi internalnya. Kenapa? Ada tim dari pelatih yang memotivasi saya sebelum saya bertanding, artinya 1 minggu ataupun bahkan sebulan sebelum saya bertanding itu ada motivasi-motivasi yang dilakukan seorang pelatih dan juga motivasi-motivasi dari para teman atlet ataupun teman-teman dari luar. Contohnya kan ketika saya mengalami kesalahan saat ini, dia tidak mau meremehkan saya untuk tapi dia mau ngasih arahan-arahan yang lebih baik lagi yang supaya dapat diperbaiki untuk kedepannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pelatih dalam membangun kepercayaan diri Anda sebagai atlet? Peran pelatih itu banyak. Salah satunya dia memberikan strategi yang baik terhadap saya ketika saya bertanding. Ya, memberikan strategi. Artinya strategi itu bukan hanya itu aja yang dia kasih. Hari ini dia memberikan strategi tentang bagaimana cara bermain. Seterusnya dia memberikan strategi bagaimana cara menghadapi lawan yang lebih kuat daripada kita. Dan juga strategi
yang dia kasih pada saat menghadapi orang-orang dari luar. Jadi motivasi-motivasi yang dia lakukan bukan hanya tentang strategi, ada juga tentang keyakinan untuk bisa bermain dan harus yakin bahwasanya pertandingan yang kita mainkan itu kita bikin bukan sebuah pertandingan, tetapi permainan ya, biar kita rileks pada saat bermain, tidak akan gitu. Jadi itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana abang menghadapi kegagalan atau kekalahan agar tidak mempengaruhi performa selanjutnya? Cara saya untuk menghadapi kekalahan ataupun performa gagal ya pada saat bertanding, pertama itu memang pada dasarnya ketika saya gagal itu saya putus asa untuk bertanding. Tetapi banyak supporter dari luar ataupun teman-teman atlet ataupun pelatih yang memberikan motivasi saya, sehingga saya tidak tertekan ketika saya kalah di lapangan. Artinya mereka tidak mau marah sama saya, tapi mereka memberikan saran-saran. Nah, dari situ saya bisa membangun, walaupun saya gagal hari ini, artinya saya harus mencobanya lagi, supaya permainan ataupun pertandingan berikutnya tetap saya jalankan dengan baik dan tidak terganggu ataupun keputusan dari keluarga. Pertanyaan selanjutnya, Bang, seberapa penting dukungan keluarga dan teman dalam kesehatan mental abang sebagai atlet? Nah, dari situ dukungannya pertama dari kedua orang tua memang sangat mendukung. Kenapa? Karena ini merupakan prestasi yang harus diraih seorang anaknya, dia bangga, dia mendukung apapun itu, baik dukungan dari dana kalau dibutuhkan, kan di situ kan kalau kita bertanding ada pendaftaran, jadi dia butuh mereka mendukung melalui dana ataupun memberikan sumber dana yang kepada kita supaya saya bisa itu bertanding ya, artinya tidak saya memikirkan lagi bagaimana pendaftaran ini, jadi mereka yang memikirkan. Nah, dari situ terbangun bahwasanya dukungan dari orang tua itu sangat mendukung ketika saya ingin bertanding di lapangan. Dan juga untuk teman-teman, mereka sangat mendukung ya, walaupun mereka tidak memberikan secara fisik ataupun berupa uang untuk pendaftaran, mereka selalu datang pada saat saya bertanding, karena namanya mendukung pertandingan. Nah, dari situ saya lihat bahwasanya kedua ini teman-teman ataupun pelatih, orang tua, mereka sangat mendukung ketika saya bertanding. Pertanyaan selanjutnya, apakah abang menggunakan teknik relaksasi atau visualisasi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya terhadap performa? Di situ saya menggunakan tekniknya relaksasi. Artinya saya sebelum bertanding itu harus menjalin reaksi komunikasi terhadap tim lawan. Kenapa? Biar nantinya saya tidak grogi ketika mereka meremehkan saya di lapangan. Nah, di situ sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Sama demikian. Karena relasi itu ataupun reaksi itu sangatlah diharapkan ketika di lapangan. Nah, ketika mereka ataupun bola saya keluar, dari tim lawan mengeluarkan semua, mereka itu ketika saya tidak menjalankan reaksi kepada mereka sama itu menggugurkan saya biar saya tidak fokus bertanding. Tapi ketika saya membangun reaksi kepada mereka tidak meremehkan saya. Artinya ya udahlah, itu sebagai teman kita, artinya kalah menang hati senang, artinya kalah untuk kita, menang juga untuk kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana abang menjaga keseimbangan antara latihan fisik dan kesehatan mental? Cara saya menjaga keseimbangan, artinya ketika hari ini saya melakukan latihan, nah, strategi bermain, besoknya saya melakukan teknik dari latihan fisik. Nah, itu menjaga keseimbangan saya ketika saya bertanding. Dan juga saya selalu menjaga keseimbangan baik dari makanan karena makanan ini sangat berpengaruh ketika kita sangat melakukan prestasi ataupun bertanding di lapangan. Nah, dari situ saya menjaga keseimbangan saya biar tetap fokus pada saat bertanding. Pertanyaan terakhir nih, apa motivasi abang untuk memenangkan pertandingan ini? Motivasi saya untuk memenangkan pertandingan ini, pertama karena saya sebagai atlet Kota Medan, saya mewujudkan bahwasanya atlet-atlet Getball di Kota Medan meraih prestasi yang bagus. Nah, itu motivasi saya. Kedua, ketika saya menang, saya membawa nama kampus. Ya, di situ
itu ketika contohnya saya meraih prestasi walaupun bukan juara satu, tapi banggalah pihak kampus dan juga pihak dukungan dari kota Medan, dan juga motivasi itu dari orang tua ya, ketika mereka mendengarkan orang tua anak-anaknya meraih prestasi, di situ saya bangga dari motivasi itu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Mungkin itu saja wawancara yang bisa saya tanyakan kepada atlet kita ini. Terima kasih atas waktunya Bang. Semoga kedepannya sukses terus dan atlet yang profesional. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Saya.